Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program Esensi Ajaran Islam bersama saya Muhammad Arifin. Pada episode kali ini kita masih akan membahas tentang takabur mengenai subjudul Jangan Mengidolakan Diriku, yakni jangan mengidolakan wujud Hazrat Masih Maud Salam. Bagaimana penjelasannya? Untuk lebih tahu secara mendalam, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Bisa dijelaskan kepada kami Pak, maksud dari jangan mengidolakan diriku di sini seperti apa Pak? Ya, nanti ya para pemirsa MTA dimanapun berada, kita masih membahas tentang sifat takabur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam subjudul ya, di sini diterangkan tentang jangan mengidolakan diriku. Ya, ini barangkali ini kata yang yang sedikit agak harus dijelaskan, karena kepatuhan, keitaatan, kemudian patuh taat kepada seorang utusan Allah Ta'ala ini beda sekali dengan mengidolakan. Ya, beda dengan mengidolakan kepada tokoh, ya, atau kepada kepada ya banyak sekarang ini ya, entah kepada bintang film atau yang lain-lainnya, olahragawan apa semua ini. Nah, itu tentu saja di sini bila idola semacam itu diitukan kepada seseorang, itu akan menimbulkan ketakaburan ya, dan kemudian akan bagi dirinya itu satu godaan yang sangat luar biasa sekali. Nah, beda dengan kita taat kepada pimpinan, kepada khalifah, kepada Hazrat Masih Maud Salam, kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Ta'ala, itu kan ketaatan kepatuhan itu bukan idola. Itu kata idolanya sendiri sudah mengitukan jadi idol. Idol. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya ilahun, ya, ilah, ya. Itu bisa sesembahan-sembahan seperti itu. Nah, padahal dalam agama kita harus menyembah, berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Hazrat Masih Maud menyatakan di sini, bukanlah caraku bahwa aku harus terlihat garang dan amat berwibawa sehingga orang-orang takut terhadapku sebagaimana mereka takut kepada seekor hewan buas. Aku sama sekali tidak suka diidolakan. Aku diutus untuk memusnahkan berhala dan bukan menjadi berhala sendiri agar manusia menyembah diriku. Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa aku tidak melebihkan diriku dari yang lainnya, walau seujung kuku. Dalam pandanganku tidak ada penyembah berhala yang lebih besar atau orang yang lebih fasik dari seorang yang takabur. Orang seperti itu tidak menyembah Tuhan, ia hanya menyembah dirinya sendiri. Oleh karena itu beda dengan tadi ya, ketaatan, kepatuhan di dalam hal kebaikan, ya, dan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, disitulah beda dengan dijadikan idola oleh seseorang atau oleh banyak orang ini. Tidak bisa disamakan ya Pak? Tidak bisa disamakan, karena kata idol saja artinya idol ya. Idola itu kan artinya, kata leteleknya artinya adalah Tuhan-Tuhannya seperti dalam bahasa Arab ini.
Oleh karena itu di sini administrasi menyatakan bahwa beliau sendiri tidak pernah dalam dirinya terbetik rasa lebih daripada yang lainnya. Ini kata-kata yang sangat luar biasa sekali. Ya, aku diutus untuk memusnahkan berhala dan bukan menjadi berhala sendiri agar manusia menyembah diriku. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bahwa aku tidak melebihkan diriku dari yang lainnya, walaupun seujung kuku. Ya, artinya di dalam diri beliau ini ya sifat rendah hati, ya rendah diri, ya rendah hati maksudnya di sini. Itu menjadi ciri khas dari seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tertanam dalam dirinya kepatuhan, ketaatan, fanafillah, fanafi rasuli. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa ini semua adalah karena akan menjadi sumber ketakaburan. Takabur itu juga itu menjadi berhala bagi seorang yang akan menghalangi seorang dalam usaha pensucian kalbu atau membersihkan dirinya ini. Ya, di dalam episode yang lalu sudah diterangkan bagaimana bentuk-bentuk ketakaburan yang sangat halus sekali. Nanti juga ada sedikit kutipan dari beliau ya berkenaan dengan hal itu. Kita akan baca kembali. Selanjutnya beliau mengatakan, ingatlah bahwa takabur berkaitan dengan kedustaan. Kedustaan yang paling buruk adalah yang mengikuti ketakaburan. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghancurkan kepala seorang takabur lebih dahulu dari menghukum yang lainnya ini. Jadi memang yang sudah takabur itu kan arti katanya sendiri artinya merasa besar padahal dia tidak besar. Ya, ada unsur kebohongan, kedustaan. Ya, makanya ini yang yang sangat halus sekali. Ya, ketika saat seseorang itu merasa dirinya lebih dalam apapun juga, nah sudah ada dalam dirinya itu kebohongannya sangat halus sekali ya, sangat yang sangat latif sekali yang harus selalu kita perhatikan dalam tindak tanduk dan tutur kata kita ini. Pak, kemudian dari kata-kata Hazrat Masih Maud alaihissalam ini nampak sepertinya ada isyarat yang halus bahwa takabur ini pun termasuk syirik juga ya Pak? Iya betul, karena kalau sudah mengidolakan dirinya sendiri atau merasa dirinya lebih hebat dari ya artinya ya sudah menganggap dirinya itu lebih dari yang lain. Ya. Nah, itu semacam syirik ya, yang sangat halus sekali ya. Banyak ini di dalam episode sebelumnya ya itu kan mengenai syirik itu. Ketika misalnya contoh yang halus saja ya, ketika kita mendapat pertolongan dari seseorang dalam keadaan susah misalnya, dan kita menyebutkan misalnya bahwa aduh kalau tidak ada si fulan ini aku nggak bisa apa-apa nih, ya kan itu. Nah lupa pada saat mengucapkan itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah dia saja itu yang menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu. Jadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dirinya atau zat yang bisa menyelamatkan ini si fulan itu. Ya, padahal semua itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan alhamdulillah dengan kurnia Allah Ta'ala atas pertolongan. Nah, bantuan ini ya nanti baru disebutkan. Jadi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kala orang karena gembiranya, karena macam-macamnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika menyebutkan itu saja itu ya, itu juga tidak secara tidak langsung inilah dia syirik itu, kan begitu. Menganggap seorang lebih daripada yang lainnya dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, apalagi di sini dengan takabur itu. Karena kedustaan apapun juga itu bagian daripada syirik itu. Ya. Selanjutnya Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan di sini masih juga membahas soal takabur. Ini sangat luar biasa sekali. Beliau menyatakan sesungguhnya mudah bagi seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. Ya misalnya mencuri, membunuh, yang merampok, apa semuanya. Namun ada beberapa dosa yang bersifat halus dan tersembunyi. Sehingga tidak disadari seseorang.
atau kalaupun yang bersangkutan menyadarinya, tetap saja sulit baginya untuk membuangnya. Sebagai contoh, demam tipes ya, yang merupakan penyakit berat yang diikuti demam tinggi bisa segera diobati dengan obat yang tepat. Tetapi tuberkulosa atau TBC yang bekerja diam-diam tak terlihat malah lebih sulit pengobatannya ini. Jadi ini beliau hanya membandingkan kalau penyakit yang tiba-tiba datang, ya kolera, demam tiba-tiba, atau tiba-tiba buang air apa semua kan, mungkin salah makan, itu bisa segera diobati dengan obat yang tepat, dia bisa berhenti kan. Tapi seperti tipes lah di sini kan, apa-apa ketika dia karena itu ada pengaruhnya di dalam bakteri yang menyerang usus apa semua, ya demam, bisa terus berak-berak, diarea, itu bisa segera berhenti ya. Tapi kalau yang namanya TBC ya, itu nyerangnya juga lama, itu lama sekali kan. Nah sembuhnya juga lama, tidak sekaligus ya. Huzur yang keempat pun rahmatullahi alaih menyatakan bahwa penyakit yang menahun itu ya, jadi yang menggerogoti kita sedikit demi sedikit, itu penyembuhannya juga memerlukan waktu ya, walaupun bisa lebih cepat daripada kejangkitannya. Tapi yang tiba-tiba datang, misalnya kena kehujanan tiba-tiba demam ya, macam-macam gigil salma, itu kalau dengan obat yang tepat segera ya, berapa jam itu bisa terus hilang atau esoknya hilang. Oleh karena di sini dikatakan begitu juga dengan dosa-dosa halus yang tersembunyi, dengan akibat manusia bersangkutan tidak bisa mencapai derajat kerohanian yang luhur. Bentuknya adalah dosa-dosa akhlak yang menimbulkan gangguan dalam kehidupan sosial. Perbedaan sedikit saja dalam status sosial telah menimbulkan kedengkian, kebencian, kecemburuan, kemunafikan, dan ketakaburan, di mana seorang lalu memandang rendah saudaranya. Ya. Jadi ya kita lihatlah ya, sering di antara kita ya, di kalangan kita dalam masyarakat ya, ketika statusnya itu karena ekonominya, karena apanya sajalah kedudukannya meningkat ya kan, dia lupa kepada asal-asalnya itu kan. Inilah kemudian dia memandang rendah yang lainnya, itu juga sudah penyakit rohani yang sangat halus ya, menyerang ya, tidak disadarinya itu. Kemudian beliau menyatakan kalau ada seorang yang melakukan sholat secara patut selama beberapa hari, yang benar sholatnya apa, dan orang-orang memuji karenanya, ia lalu menjadi korban kesombongan dan rasa harga diri tinggi sehingga kehilangan ketulusan yang sebenarnya menjadi tujuan pokok daripada peribadatan. Nah ini juga yang penyakit-penyakit, ya banyak hal-hal yang sehari-hari kita lihat. Ya. Ini yang selalu menyerang kita ini. Jadi bentuk ketakaburan itu macam-macam ya. Ada yang sangat halus sekali ya, kadang-kadang tidak sadar itu. Ya kadang-kadang sambil berseloroh atau apa kan. Jadi hal-hal seperti itu ya, ya kita harus selalu banyak istighfar ini. Dalam hal rohani pun masih bisa terjadi ya Pak, orang yang baik, yang rajin sholat, tapi karena takabur ini. Ya itu kan, itu justru kalau seseorang yang derajatnya sudah mulai meninggi, ya setan iblisnya pun semakin tinggi, semakin canggih. Semakin canggih. Iya, kan. Semakin kuat yang badannya. menyerang para sahabat zaman Rasulullah pun ada, kan. Macam-macam, zaman masih mau Asam juga ada. Jadi itulah yang kemudian menjadi orang-orang munafik, macam-macam kan, itu karena merasa bahwa mereka lebih pandai, lebih berpengalaman, lebih macam-macam lah, lebih senior misalnya kan, macam-macam itu. Itu banyak di kalangan jemaat juga yang begitu kan, zaman masih mau zaman Khalifah yang kedua pun begitu. Nah itu bentuk-bentuk yang memang padahal ya, sebagian dari sahabat Masih Maud alaihissalam juga kan, ya itulah. Semakin tinggi kedudukan seorang, godaannya juga semakin besar. Kan begitu. Ya itu hukum alam begitu. Ya. Lihat saja itu. Kalau rumput, badai yang sebesar apapun, ya nggak begitu pengaruhnya kan. Tapi coba kalau pohon yang paling tinggi,
yang lebih tinggi kan, goncangannya lebih hebat. Rawannya itu kan bisa sampai patah. Ya. Semakin rendah seseorang itu ya godaannya, cobaannya, ya, nah, itu juga semakin rendah. Semakin tinggi kedudukannya, ya itu biasanya godaannya pun semakin hebat itu. Makanya di sini dikatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kekayaan, pengetahuan, status sosial yang tinggi atau kehormatan, orang cenderung mulai memandang rendah saudaranya yang lain yang tidak memperoleh kurnia tersebut. Bila karena sifat keras kepala atau rasa permusuhan, hubungan seseorang dengan saudara menjadi buruk, biasanya ia cenderung menyibukkan dirinya siang dan malam mencari-cari kesalahan saudaranya atau mengadukannya kepada yang berwenang dengan cerita kelemahan yang dikarang-karang agar ia bisa menggantikan posisi saudaranya itu. Padahal ia sendiri yang mempunyai kelemahan dimaksud. Nah itu ya kita lihat sekarang ini hal-hal semacam itu ya sudah menjadi umum. Ya, entah di mana saja itu intrik itu selalu ada. Apa di pemerintahan, yang jadi oposisi, yang dicari aja kesalahan kan. Makanya sekarang ini banyak buzzer. Ya, yang mendukung, ada yang melawan. Jadi dicari-cari saja kesalahan. Ya, nggak ada baiknya itu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pun semuanya buruk. Ada saja salah, nggak ada benernya. Nah, memang itu salah satu yang padahal dicegah ya, tidak boleh dalam dalam Al-Qur'an kan. Mencari kesalahan, kelemahan apa semua. Ya kalau yang memang baik, baik. Kalau mengkritik pun katakan dengan yang santun ya, dan untuk niatnya untuk memperbaiki. Niatnya sudah lain, niatnya untuk menjatuhkan, karena sudah lain pula ceritanya itu. Nah di sini itu juga merupakan sifat takabur yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Masih menyatakan semua itu merupakan dosa-dosa tersembunyi yang sulit dibuang. Sifat takabur termasuk di dalamnya dan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Para ulama menderita penyakit ini berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Mereka menyibukkan diri sepanjang waktu mencari-cari kesalahan satu sama lain di bidang intelektual dengan tujuan mempermalukan dan merendahkan yang lainnya. Sulit sekali mengenyahkan dosa-dosa halus seperti itu, padahal termasuk dosa yang tidak diampuni menurut kaidah ilahi. Ya kan itu tadi juga disebutkan ya, takabur, dosa, kebohongan yang mengandung itu kan semua itu ada unsur syiriknya itu. Ya. Menganggap lebih besar ya, dari yang lain, menganggap lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia dari yang lain. Padahal semuanya itu adalah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak seginya Pak, dari tadi status sosial tinggi pun bisa takabur, iya, bisa itu. Kekayaan, bahkan tadi keilmuan ya Pak. Betul. Makanya itulah yang takabur yang menyerang secara halus kepada diri kita ini. Selanjutnya beliau mengatakan tidak hanya manusia awam yang terjangkit di dosa ini, karena juga terdapat pada orang-orang yang biasa menghindari dosa-dosa umum serta dipandang sebagai ulama, cendekiawan atau mereka yang berderajat tinggi. Kelepasan dari dosa-dosa tersembunyi tersebut samanya seperti mengalami sejenis kematian. Sampai seorang lepas dari kegelapan dosa demikian, maka ia tidak akan pernah mencapai kesucian nurani dan menjadi pewaris dari segala anugerah dan keluhuran yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang telah disucikan kalbunya ini. Jadi di sini Rasulullah SAW menerangkan bahwa ini sangat luar biasa sekali susahnya. Jadi orang yang betul-betul berusaha menghindarkan dirinya dari semua bentuk ya, ketakaburan yang halus itu, seperti seorang mengalami kematiannya ini. Ya, makanya di dalam nasihat yang lain, ya di tempat yang lain, Hazrat Masih Maud menyatakan bahwa seseorang itu baru mendapatkan keselamatan, ya, najat ketika sudah
berusaha untuk membunuh dirinya. Bukan secara fisik, tapi bagaimana membunuh, melenyapkan segala ego, ya, egonya yang bisa menghalangi di dalam usaha berusaha mensucikan dirinya ini. Ya, semua itu akhirnya ya Huzur juga menyatakan bahwa itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin dapat dicapai. Tapi yang jelas usaha itu seperti mendatangkan kematian bagi dirinya ini. Karena begitu beratnya, Ya, jadi beratnya. ibarat seperti Sehingga Allah membunuh. Ta'ala ketika seorang itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang baru ya, dalam dirinya ini. Makanya di sini dikatakan ya kelepasan. Jadi maksudnya terbebasnya dari dosa-dosa tersembunyi seperti itu ya sama seperti mengalami sejenis kematian. Ya itulah. Ya melepaskan ketika contoh saja yang berat itu kan ketika kita dihina lah, di inilah ya macam-macam ya belum lagi difitnah apa semua, tapi ya dia tetap sabar, tawakal apa semua kan, tidak membalas dengan keburukan dengan perilaku yang sama, itu kan sangat luar biasa sekali ya. Padahal kita lihat sehari-hari itu hanya karena urusan apa ya, sangat tanya bisa saling bunuh, tawuran apa semua kan. Nah ini apa namanya, sesuatu yang sangat memerlukan mujahadah yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi bila orang tidak akan mencapai kesucian yang sempurna, kesucian batin dan kalbu yang sempurna sebelum apa namanya mendatangkan kematian kepada dirinya ini. Sehingga tentu saja dia tidak akan mendapatkan, tidak akan menjadi pewaris dari segala anugerah, ya keluhuran, ya kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang telah disucikan kalbunya. Jadi memang pensucian kalbu itu ya hanya bisa dianugerahkan kepada yang mereka berusaha ya dengan sangat bekerja keras ya dalam segala hal ya, ibadahnya, kedermawanannya, dalam segala hal lah ya. Ketika pemenuhan hak yang terhadap Allah Ta'ala dan juga tanggung jawab dan haknya kepada sesama manusia ini. Barulah kemudian nanti sejalan dengan itu ya kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantuan Allah Ta'ala pun akan semakin besar ya. Kemudian Pak, terakhir mungkin dipersilakan Pak untuk ini menyampaikan kesimpulan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW itu di awal bahwa ketakaburan itu juga merupakan satu bentuk syirik yang sangat halus sekali, dan itu bisa timbul dari segala jurusan yang menyerang manusia ini. Mungkin karena hartanya, karena keilmuannya, karena kekayaannya, kedudukannya, macam-macam yang bisa menimbulkan seseorang itu takabur ini. Dan selama seseorang belum bisa melepaskan diri dari ketakaburan yang halus itu, maka dia tidak akan bisa juga mencapai kesempurnaan dalam mensucikan batin dan kalbunya ini. Dan ini semua akan bisa didapatkan hanya dengan kurnia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi berusaha ya dengan segala kehati-hatiannya, dan sebegitu juga Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan dan bantuannya ini. Baik Pak, jazakumullah atas penjelasannya Pak. Ya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan dari narasumber kita. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah wawasan kita semua dan menambah keimanan kita juga. Terima kasih jazakumullah ahsanal jaza atas kebersamaannya. Jangan lupa terus saksikan program Esensi Ajaran Islam dan program-program MTA lainnya. Saya Muhammad Arifin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.